Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya dari kelas Teknik Industri Pagi A dengan NIM 251151. Di sini saya akan menjelaskan tentang break even point dan margin of safety. Dimulai dari pengertiannya, terus tujuan break even point, komponen dalam break even point, serta rumus break even point, dan yang terakhir itu ada contoh perhitungan break even point. Oke, tanpa lama-lama mari kita mulai. Nah, di sini break even point adalah atau titik impas ketika total pendapatan atau penjualan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun mengalami kerugian. Pada titik ini, laba Rp 0, total pendapatan sama dengan total biaya. Semua biaya tetap dan biaya variabel telah tertutupi oleh hasil penjualan. Nah, break even point ini sangat penting karena membantu perusahaan mengetahui beberapa minimal produk yang harus dijual agar tidak rugi. Nah, yang kedua ada tujuan break even point. Break even point ini digunakan untuk yang pertama menentukan target penjualan minimum, yang kedua mengetahui kapan perusahaan mulai memperoleh keuntungan, yang ketiga membantu menentukan harga jual produk, yang keempat itu membantu perencanaan produksi, yang kelima menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini ada komponen dalam BEP atau break even point. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang jumlahnya tetap meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya sewa gedung, gaji karyawan tetap, asuransi, penyusutan mesin. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Contohnya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, kemasan, listrik produksi. Dan yang ketiga ada harga jual selling atau price. Harga jual setiap unit produk. Nah, selanjutnya di sini ada rumus break even point. Yang pertama itu ada BEP dalam unit. Caranya itu rumusnya yaitu BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, yang terakhir ada contoh perhitungan BEP. Diketahui biaya tetap yaitu 20 juta. Harga jualnya yaitu 50.000 per unit. Biaya variabelnya yaitu 30.000 per unit. Nah, hitunglah contribution margin. Jadi contribution margin sama dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Jadi 50.000 dikurangi 30.000 hasilnya 20.000. Nah, hitung BEP unitnya. Jadi menghitungnya itu jadi 20 juta dibagi 20.000 hasilnya itu 1.000. Nah, jadi artinya perusahaan harus menjual 1.000 unit agar tidak mengalami rugi. Baik, selanjutnya ada MOS atau margin of safety. Jadi margin of safety adalah selisih antara penjualan aktual atau penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada titik impas atau breakpoint. MOS menunjukkan seberapa aman penjualan perusahaan sebelum mengalami kerugian. Semakin besar nilai MOS, semakin kecil risiko perusahaan mengalami kerugian. Nah, yang selanjutnya ada tujuan margin of safety. Yang pertama itu untuk mengukur tingkat keamanan penjualan. Yang kedua ada mengetahui batas maksimal penurunan penjualan yang masih membuat perusahaan tidak rugi. Yang ketiga ada membantu manajemen mengendalikan risiko bisnis. Yang keempat menjadi dasar evaluasi target penjualan. Nah, di sini yang selanjutnya juga ada rumus MOS. Yang pertama itu MOS dalam rupiah, yaitu MOS sama dengan penjualan aktual dikurangi penjualan BEP. Dan yang kedua itu ada MOS dalam persentase. Jadi MOS persentase sama dengan penjualan aktual dikurangi penjualan BEP dibagi penjualan aktual dikali 100%. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan. Misalkan penjualan aktualnya 100 juta, penjualan BEP 80 juta. Nah, di sini ada MOS rupiahnya 100 juta dikurangi 80 juta sama dengan 20 juta. Nah, di sini juga ada hubungan break even point dan MOS. BEP menunjukkan batas minimum penjualan agar perusahaan tidak rugi. Sementara MOS menunjukkan seberapa jauh penjualan saat ini berada di atas batas minimum tersebut.
Contohnya BEP itu 1000 unit, penjualan aktualnya 1300 unit. MOS 1300 dikurangi 1000 sama dengan 300 unit. Artinya penjualan masih dapat turun sebanyak 300 unit sebelum perusahaan mengalami kerugian. Jadi kesimpulannya, break-even point adalah titik ketika total pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun rugi. Analisis BEP membantu menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar seluruh biaya tertutupi. Sementara MOS adalah selisih antara penjualan aktual dengan penjualan pada titik BEP. MOS menunjukkan tingkat keamanan penjualan perusahaan. Semakin besar nilai MOS, semakin besar pula kemampuan perusahaan menghadapi penurunan penjualan tanpa mengalami kerugian. Dengan menggunakan analisis BEP dan MOS secara bersama-sama, perusahaan dapat menetapkan target penjualan yang realistis, merencanakan keuntungan, mengendalikan biaya, serta mengurangi resiko kerugian dalam menjalankan usahanya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.